Salam marketing dan kewirausahaan. Kembali lagi di video kita yang terbaru saat ini, yaitu bimbingan skripsi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang masalah. Jadi penelitian itu tidak dimulai dari tidak dimulai dari judul, tapi dimulai dari masalah. Nah, video sebelumnya itu sudah diberikan tips bagaimana menemukan masalah dan bagaimana caranya membuat judul. Nah, di bab 1 latar belakang masalah, kita kan sudah menguraikan berbagai macam teori, dan itu kita bandingkan dengan fakta-fakta atau data-data yang ada di lapangan. Nah, misalnya seperti saya bidangnya pemasaran, maka misalnya teori loyalitas. Di teori dikatakan bahwa loyalitas itu harusnya tinggi, kita harus menjaga loyalitas konsumen. Sementara kita melihat data suatu perusahaan, misalnya konsumennya tuh semakin berkurang, berarti ada permasalahan, maka itu bisa kita teliti. Nah, ketika kita sudah mendapat permasalahan tersebut, kita kemudian menghubungkannya dengan X atau apa penyebab dari fenomena tersebut. Nah, ketika sudah selesai membuat latar belakang masalah, kemudian kita tugas selanjutnya adalah membuat identifikasi masalah. Tidak ada ketentuan khusus ketika membuat identifikasi masalah, tapi kalau saya biasanya menyarankan seperti ini. Biasanya para penguji skripsi, ketika mereka memeriksa skripsi latar belakang masalah itu, biasanya nggak langsung ke latar belakang masalah, tapi ke identifikasi masalah. Karena identifikasi masalah itu sudah dalam bentuk poin-poin identifikasi masalah, 1 ini, 2 ini gitu. Jadi biasanya seperti itu, paling tidak saya ketika saya menguji skripsi. Nah, identifikasi masalah itu kalau bisa dimulai dengan Y. Nah, permasalahan yang menjadi fokus penelitian kita itu apa gitu. Kemudian baru kita hubungkan yang menyebabkan masalah di Y ini apa. Nah, X ini. Nah, intinya sebenarnya identifikasi masalah itu adalah poin-poin penting dari latar belakang masalah yang ada beberapa halaman tersebut. Nah, kemudian rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul untuk menjawab permasalahan yang ada di latar belakang masalah. Nah, jadi dalam bentuk tanda tanya. Nah, misalnya begini, saya mencontohkan tadi misalnya kepuasan konsumen, ya kan, atau loyalitas konsumen lah. Jadi loyalitas konsumen itu terjadi fenomena, misalnya teori mengatakan harusnya loyalitas itu tinggi, dapat ditingkatkan, tapi ternyata loyalitas konsumen itu rendah, banyak konsumennya pergi. Apa penyebabnya? Nah, misalnya di dalam latar belakang masalah itu saya menuliskan salah satunya adalah karena kepuasannya semakin lama semakin rendah. Dari mana saya tahu? Mungkin saya lakukan survei awal dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian itu kita jadikan dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu kalau saya biasanya pakai kata pembukanya itu sejauh manakah. Jadi misalnya, sejauh manakah kepuasan mempengaruhi loyalitas konsumen, misalnya seperti itu. Nah, artinya kita sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Jadi karena ada masalah, kita kan menjadi penasaran, kenapa kok bisa seperti ini. Nah, itulah, tampilkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut di rumusan masalah. Nah, tujuan kita adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalnya pertanyaan kita ada 3 di rumusan masalah, berarti tujuan kita ya ada 3, karena harus dijawab semua, ya kan. Nah, hipotesis penelitian itu letaknya di bab 2, ya. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara. Jadi kita karena punya pertanyaan dan pertanyaan itu kita harus jawab, tujuan kita adalah menjawab pertanyaan tersebut. Hipotesis kita duga dulu jawabannya, mungkin seperti ini nih jawabannya gitu. Jadi jawaban kita kalau misalnya di rumusan masalah adalah sejauh manakah pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen di perusahaan ini misalnya, atau di produk ini, maka tujuan kita adalah untuk mengetahui pengaruh dari kepuasan terhadap loyalitas konsumen di perusahaan ini. Nah, kemudian kita jawab
kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Nah, jadi seperti itu hubungannya. Makanya ketika membuat skripsi, itulah alasannya kenapa rumusan masalah itu jumlahnya harus sama dengan tujuan penelitian dan jumlahnya juga harus sama dengan hipotesis penelitian. Karena tidak mungkin kita punya pertanyaan 3, kita bikin skripsi, kita jawab tujuannya kita cuma bikin 2 misalnya, kemudian kita duga jawabannya cuma 1 misalnya, nggak mungkin. Jadi kalau kita punya pertanyaan 3, tujuan dari kita meneliti itu untuk menjawab tiga-tiganya, dan kita harus menyediakan 3 ini juga 3 dugaan jawaban. Nah, itulah ceritanya rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hipotesis penelitian. Ya mungkin begitu saja video singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke bagaimana caranya membuat kerangka penelitian. Oke, mungkin demikian saja. Salam marketing dan kewirausahaan.